Halo semuanya, selamat datang di Tepix Channel. Yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channel ini dan nyalakan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel ini. Video kali ini saya angkat dari salah satu channel, yaitu channel ipedia.id. Kita akan mendengarkan pengakuan Mahfud MD selama dia bekerja untuk Jokowi. Ada beberapa hal yang dia sampaikan dalam video ini, entah tentang cara dia bekerja dan cara dia mengatasi para musuh-musuhnya. Anehnya Jokowi sudah dihina dengan sangat kasar, tapi Jokowi hanya diam saja. Ternyata Jokowi ada rencana untuk Rocky Gerung. Rencana apakah itu? Oke, langsung saja kita tonton videonya. Link video original ada di kolom deskripsi. Inilah kisah tentang Presiden Jokowi yang kerap membuat menteri dan kepala daerah sering kelabakan. Jokowi kerap kali memilih jalan di luar protokol yang sudah ditentukan untuk mengetahui secara langsung dan apa adanya kondisi di lapangan. Aksi inilah yang kerap kali membuat menteri dan kepala daerah tidak bisa berbohong dengan presiden. Jurus itu diungkapkan Menko Polhukam Mahfud MD pada Selasa 30 Mei 2023. Mahfud menilai pemeriksaan langsung kondisi lapangan sangatlah penting bagi pembuat kebijakan, karena terkadang laporan yang didapat dari meja bisa berbohong. Ya, betul Untuk juga ya. itu Mahfud mengaku dirinya meneladani Jokowi yang tidak hanya mempercayai kertas dan langsung menilai kondisi di lapangan. Dalam acara tersebut, Mahfud mencontohkan aksi Jokowi yang memeriksa langsung sentra pertanian. Nah, hebatnya Pak Jokowi itu yang kemudian saya tiru, kita enggak bisa hanya membaca kertas. Oleh sebab itu Pak Jokowi turun, sehingga misalnya meresmikan lahan pertanian Pak Jokowi kan, wah itu hebat betul gitu, di sana pertanian. Begitu Pak Jokowi mau datang, karena enggak ada disiapkan. Nah, begitu Pak Jokowi pulang, alat-alatnya dikembalikan lagi. Pak Jokowi tahu itu. Luar biasa ya Pak, karena sering belusukan. Karena sering belusukan begitu. Jadi itu bagus Pak. Tak hanya itu, Mahfud mengungkapkan alih-alih memilih jalan bagus yang telah dipersiapkan untuknya, Jokowi memilih jalan lain untuk mengetahui kondisi asli seperti yang terjadi di jalanan Lampung beberapa waktu lalu. Namun dari semua kepribadian Jokowi, ada satu hal yang tak akan dilupakan Mahfud dan begitu berkesan bagi dirinya. Itu terkait dengan ibadah Jokowi. Kaget lihat Pak Jokowi salah. Mahfud mengaku terkesan oleh sisi personal dari Presiden Jokowi yang tak meninggalkan ibadah bahkan saat menghadiri forum-forum internasional di luar negeri. Pak Jokowi itu ibadahnya terjaga, duduk di forum internasional pun kalau waktunya salat, dia salat. Boleh nggak Pak cerita satu pengalaman yang nggak bisa dilupain sama Pak Mahfud ketika Bapak bertugas bersama Pak Presiden? Ya satu aja ya, Iya, ke luar Pak, negeri silakan. ya. Gimana Pak? Pak Jokowi itu ibadahnya terjaga. Oke. Duduk di forum internasional pun kalau waktunya sholat, dia sholat. Itu pengalaman pertama saya, kaget gitu. Mahfud juga membagikan pengalamannya saat belum sebulan menjabat Menko. Dia sempat heran terhadap Jokowi yang keluar dari ruangan saat acara KTT ASEAN karena hendak menjalankan ibadah. Saat KTT ASEAN di Thailand, tim Indonesia yang dipimpin Jokowi mengikuti salah satu diskusi. Namun tiba-tiba saat diskusi sedang dinamis, Presiden keluar dari ruangan. Lantas Mahfud pun bertanya ke Menteri Luar Negeri kemana gerangan Pak Jokowi. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pun menjawab, Presiden mau salat. Kejadian seperti itu juga terjadi saat kunjungan Presiden Jokowi ke Kamboja. Mahfud lantas menegaskan tak setuju apabila pemerintah saat ini disebut anti-Islam. Menurutnya, pejabat-pejabat kementerian di kabinet juga taat dalam menunaikan ibadah.
pengakuan soal Rocky Gerung. Rocky Gerung sudah lama dikenal sebagai pengkritik keras Presiden Jokowi. Tapi siapa sangka, meski kerap mengatai Presiden Dungu, Jokowi ternyata pernah berniat memberikan penghargaan kepada mantan dosen Universitas Indonesia itu. Tidak tanggung-tanggung, Jokowi sempat melontarkan keinginan memberikan penghargaan Bintang Mahaputra Nararya kepada Rocky Gerung. Sekedar diketahui, Bintang Mahaputra Nararya diberikan kepada orang yang dianggap telah berjasa bagi Indonesia. Mahfud mengakui bahwa ia telah mengundang Rocky Gerung yang seringkali mengkritik pemerintah, terutama Presiden Jokowi. Mahfud juga memberitahu Jokowi tentang hal itu dan Jokowi tidak mempermasalahkannya. Ia hanya tertawa. Mahfud mengatakan bahwa Jokowi berbeda dengan Soeharto yang melarang stafnya bertemu dengan pengkritik atau lawan politik pemerintah pada era Orde Baru. Menurutnya, Presiden Jokowi justru tidak keberatan jika menterinya bertemu dengan lawan politik pemerintah. Tidak hanya Rocky Gerung, Mahfud juga mengaku telah bertemu dengan orang-orang lain yang sering mengkritik Jokowi, seperti Rizal Ramli dan Said Didu. Semua pertemuan tersebut diketahui oleh Presiden Jokowi. Misalnya para kritik, lawan-lawan yang paling keras kepada Pak Jokowi itu saya undang ke rumah juga. Pak Jokowi juga, ya ini asiknya. Iya. Kamu ndak tahu zaman Pak Harto dulu. Kalau kalau orang oposisinya Pak Harto, orang ngelawan Pak Harto gitu, para menterinya ndak boleh ketemu dengan orang itu, harus ikut memusuhi. Nah kalau Pak Jokowi ndak. Open ya Pak? Kalau Pak Jokowi itu yang suka ngeritik Pak Jokowi kayak Rocky Gerung itu udah saya undang ketemu saya dan Pak Jokowi tahu ketawa-ketawa aja. Malah Pak Jokowi pernah bilang ketika saya mengusulkan diberi Bintang Mahaputra lah Pak orang-orang yang sudah berjasa ke negara. Siapa misalnya? Itu Fahri Hamzah dan Fadlizon itu kan dapat Bintang Mahaputra karena apa? Karena dia pernah memimpin DPR 1 periode. Ya sudah kalau hanya dia, kata Pak Jokowi, ketika dia sedang sangat kasar sekali ngomong Pak Jokowi, diberi Bintang Mahaputra. Malah Pak Jokowi sambil bergero kata gitu, carilah orang yang berprestasi, yang kritis tapi pinter, misalnya Rocky Gerung gitu. Itu kan paling kasar. Mahfud mengatakan bahwa Jokowi tidak pernah alergi terhadap kritik. Bahkan Jokowi mengusulkan agar orang yang kritis diberi penghargaan. Misalnya Rocky Gerung gitu, itu kan paling kasar kepada Pak Jokowi sambil kata, kenapa Rocky Gerung tidak diusulkan gitu. Tapi bukan dengan nada marah, dengan nada ngejek gitu. Itu dengan serius bergurau tapi bukan ngejek gitu. Iya. Nah, terbuka Pak Jokowi. Saya dengan lawan-lawannya Pak Jokowi, dengan Rizal Ramli, sering ketemu dengan Said Didu, dengan Rocky Gerung, siapalah yang kritis, semua saya temui dan Pak. Meski kemudian rencana pemberian penghargaan itu ditolak Rocky, pada bulan Agustus 2020, Bintang Mahaputra Nararya tetap diberikan kepada Fadlizon dan Fahri Hamzah. Mereka diberikan penghargaan tersebut karena dianggap kritis selama menjabat sebagai pimpinan DPR RI periode 2014-2019. Bintang Mahaputra merupakan tanda kehormatan tertinggi setelah Bintang Republik Indonesia. Lalu bagaimana respon Rocky Gerung dengan pengakuan Mahfud MD soal niat Jokowi memberinya penghargaan Bintang Mahaputra Nararya? Rocky mengaku mendapat banyak pertanyaan dari wartawan soal itu, namun ia tidak menjawabnya. Ia malah meminta wartawan bertanya mengenai hal yang lebih bermanfaat. Itu artinya Rocky menganggap penghargaan itu tidak bermanfaat. Di kanal YouTube Rocky Gerung Official, ia menyebut rencana pemberian Bintang Mahaputra bukan kabar menggembirakan bagi dirinya. Mungkin itu maksudnya supaya dapat Bintang Mahaputra nalar liar. Kalau itu saya terima, ucap Rocky Gerung. Meski begitu, Presiden Jokowi sudah menunjukkan niat baiknya kepada Rocky Gerung, meski mantan dosen UI tersebut sering mengkritiknya secara kasar. Presiden Jokowi juga angkat bicara soal Rocky Gerung yang mengkritiknya dengan menggunakan kata bajingan baru-baru ini. Jokowi tak ambil pusing atas kritik Rocky tersebut. Ia menyebut itu adalah hal kecil.
Itu hal-hal kecil, kata Jokowi di Senayan Park, Jakarta, Rabu 2 Agustus 2023. Mahfud sendiri menegaskan pihak istana sebenarnya bisa melaporkan soal penghinaan itu kepada kepolisian. Hanya saja, istana hingga saat ini tidak melapor. Namun menurut Mahfud, apabila sifatnya delik aduan, Presiden Jokowi sendirilah yang harus melapor ke polisi. Namun nyatanya sampai saat ini, Presiden tidak mau ambil pusing karena baginya semua kritikan dan hinaan lebih ampuh dijawab dengan kerja, dan kerja. Itulah video kita kali ini. Ayo berikan pandangan teman-teman tentang video ini dalam kolom komentar di bawah. Saya sangat ingin melihat pendapat teman-teman semua tentang kepribadian Presiden Jokowi dan Rocky Gerung. Sebisa mungkin saya pasti tanggapi. Sekian dulu video dari saya dan jangan lewatkan video-video menarik lainnya dari channel ini. Jika teman-teman merasa video ini memberikan wawasan, jangan ragu untuk memberi like dan subscribe channel ini. Terima kasih telah menyaksikan video dari channel ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.